Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar fisika dengan materi hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Kompetensi dasar kita 3.1 menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menghubungkan fenomena fisika terhadap konsep fisika. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hubungan fisika dengan disiplin ilmu lain. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mencontohkan pemanfaatan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat fisika. Fisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu fisikos yang artinya ilmiah atau fisis yang artinya alam. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak fenomena-fenomena alam atau praktek kehidupan kita yang dapat dijelaskan dengan konsep fisika. Contohnya, kenapa terjadi petir setelah hujan turun? Atau kenapa terjadi pelangi setelah hujan turun? Atau dalam kehidupan sehari-harinya, saat kalian melempar bola basket kering, hal itu dapat dijelaskan dengan konsep gerak parabola. Jadi, fisika merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala dan sifat-sifat suatu benda. Fisika mempelajari sifat dasar dari benda seperti gerak, gaya, energi, zat panas, bunyi, cahaya, serta struktur atom. Hakikat fisika antara lain, yang pertama, fisika sebagai produk atau a body knowledge. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan interaksi antara sesama manusia atau antara manusia dengan alam. Nah, semua interaksi tersebut menunjukkan keingintahuan manusia terhadap gejala fisis dalam kehidupan. Keingintahuan tersebut dapat dipecahkan jika adanya penelitian. Dari penelitian tersebut akan muncul produk fisika. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Yang kedua, fisika sebagai sikap atau way of thinking. Atau dengan kata lain menunjukkan jalan pikiran. Melalui penilaian seseorang, manusia mampu bersikap dan bertindak, hingga bisa melakukan kegiatan ilmiah. Setiap langkah dalam proses kegiatan atau penelitian membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja orang lain. Yang ketiga, fisika sebagai proses atau a way of investigating. Hal ini berkaitan dengan cara ilmuwan melakukan kegiatan ilmiah. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, analisis data, dan penarikan kesimpulan. B. Ruang lingkup fisika. Secara garis besar, konsep-konsep fisika terbagi dalam 4 teori utama, yaitu yang pertama, mekanika klasik. Mekanika klasik merupakan cabang dasar fisika yang membahas mengenai gerak benda dan gaya yang bekerja pada benda. Yang kedua, termodinamika. Termodinamika merupakan cabang dasar fisika yang membahas tentang kalor dan suhu, serta hubungan dengan usaha dan energi. Yang ketiga, elektromagnetisme. Elektromagnetisme merupakan cabang dasar fisika yang membahas tentang medan listrik dan medan magnet, serta hubungan keduanya. Yang keempat, mekanika kuantum merupakan cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik dalam pembahasan pada tataran atom dan subatom. Dasar dalam mekanika kuantum adalah bahwa energi tidak kontinu, tetapi berupa paket atau kuanta energi.
Penelitian fisika sekarang ini secara garis besar terdiri dari beberapa bidang, antara lain 1. Fisika partikel, mempelajari tentang unsur-unsur dasar dari zat dan energi serta interaksi keduanya. Cabang fisika partikel yaitu fisika nuklir, astrofisika nuklir, astrofisika partikel. Yang kedua, fisika zat terkondensasi adalah bidang fisika yang berhubungan dengan sifat-sifat fisika makroskopis dari suatu zat. Cabangnya, fisika zat padat, fisika tekanan tinggi, fisika temperatur rendah, fisika material, fisika polimer. Yang ketiga, fisika atomik, molekuler, dan optik, yaitu mempelajari tentang interaksi antara zat maupun antara zat dan cahaya dalam skala atomik atau molekuler. Cabangnya, fisika atomik, fisika molekuler, astrofisika atomik dan molekuler, fisika kimia, optika. Yang keempat, astrofisika merupakan penerapan dari teori-teori dan metode fisika untuk mempelajari struktur bintang, evolusi bintang, asal-usul tata surya, serta berbagai masalah terkait kosmologi. Cabangnya antara lain astronomi, astrometri, kosmologi, fisika gravitasi, astrofisika planet, fisika plasma. Selanjutnya, peranan fisika bagi kehidupan manusia. Pertama, dalam bidang kedokteran. Contohnya adalah sinar X, yang mana dapat digunakan untuk mendeteksi patah tulang. Selanjutnya, sinar laser, yang dapat digunakan untuk memecahkan batu ginjal. Yang kedua, bidang pertanian. Dalam bidang pertanian. Peranan fisika bagi kehidupan manusia. Yang pertama, bidang kedokteran. Contohnya adalah sinar X yang digunakan untuk mendeteksi patah tulang. Yang kedua, sinar laser yang digunakan untuk memecahkan batu ginjal. Yang kedua, bidang pertanian, yaitu terdapat pada rekayasa genetika untuk memperoleh bibit unggul. Yang ketiga, bidang transportasi. Contohnya, kereta maglev yang menggunakan superkonduktor. Yang keempat, bidang industri, yaitu penggunaan sonar, scanning ultrasonik, dan mesin-mesin di dunia industri. Yang kelima, bidang komunikasi. Contohnya yaitu fiber optik untuk internet dan handphone. Sekian materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.